Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan materi pertolongan pertama korban gangguan listrik. Pertama, bagaimana kita melepaskan korban dari aliran listrik. Pertama, jika mungkin aliran listrik segera diputuskan dari sumbernya. Kedua, jika tidak tahu pasti bahwa aliran listrik telah putus, penolong jangan memegang tubuh korban. Yang ketiga, penolong harus beralaskan bahan isolator yang tidak dapat dialiri listrik untuk memisahkan korban dari kabel atau tarik baju korban. Setelah lepas dari aliran listrik, bebaskan saluran napasnya dan lakukan ekstensi kepala. Jika tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Pernapasan yang dilumpuhkan oleh listrik sering lama. Untuk memulihkannya bisa sampai 8 jam. Jika korban tidak sadar, tidurkanlah ia dalam sikap setengah telungkup dengan muka agak miring ke bawah. Jika korban cedera, segera luka ditutup dengan pensil. Jika korban sadar, dapat diberikan minum tiap 10 menit. Selanjutnya, bagaimana penanggulangan kebakaran akibat instalasi listrik dan petir? Pertama, instalasi listrik harus memenuhi peraturan yang berlaku. Dalam ini WIL 2000. Yang kedua, gunakan skrin MCB sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Yang ketiga, gunakan kabel yang berstandar keamanan baik. Selanjutnya, ganti kabel yang telah usang atau cacat pada instalasi atau peralatan listrik lainnya. Yang kelima, hindari percabangan sambungan antar rumah. Yang keenam, hindari penggunaan percabangan pada stop kontak. 7. Lakukan pengukuran kontinuitas penghantar, tahanan isolasi, dan tahanan pentanan secara berkala. Selanjutnya coba kita lihat bila terjadi kecelakaan di dalam lift. Lift itu diberi sumber biasanya arus listrik. Pertama, pasang rambu-rambu petunjuk yang mudah dibaca oleh pengguna. Jika terjadi keadaan darurat, misalnya listrik putus atau padam, kebakaran, dan gempa. Jangan memberi muatan lift melebihi kapasitasnya. Jangan membawa sumber api terbuka di dalam lift. Jangan merokok dan membuang puntung rokok di dalam lift. Jika terjadi pemutusan aliran listrik, maka lift akan berhenti di lantai terdekat. Dan pintu lift segera terbuka sesaat setelah berhenti. Segeralah keluar dari lift. Selanjutnya, penanggulangan kecelakaan terhadap zat berbahaya. Bahan-bahan berbahaya adalah bahan yang selama pembuatannya, pengolahannya, pengangkutannya, penyimpanannya, penggunaan dapat menimbulkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, mati limas.
keracunan dan bahaya lainnya terhadap gangguan kesehatan orang yang bersangkutan, atau menyebabkan kerusakan benda atau harta kekayaan. Adapun penanggulangan kebakaran yang perlu dilakukan untuk mencegah kebakaran pertama, jangan membuang puntung rokok yang masih menyala di tempat yang mengandung bahan mudah terbakar. Hilangkan sumber menyala di tempat terbuka. Hindari awan debu yang mudah meledak dengan membangun pabrik bebas debu. Untuk menanggulangi kebakaran itu, maka pengaman sekring dalam instalasi harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan pertama adalah pengantar listrik. Pengantar listrik itu adalah logam atau logam yang sifatnya mengantar listrik. Pengantar listrik yang baik adalah logam. Dalam hal ini adalah tembaga. Tembaga itu bahan yang sangat baik. Karena itu tembaga itu banyak digunakan dalam teknik listrik. Sedangkan bahan pengantar yang buruk adalah kayu, karet, plastik. Dalam ini digunakan sebagai sekat atau isolasi. Yang kedua, sekring. Sekring adalah alat pembatas arus listrik yang berfungsi sebagai menggaransi apabila terjadi penghantar yang berlebihan arus atau kenaikan arus. Yaitu caranya, setiap arus yang masuk dipasang sebuah sekring sebagai pengaman. Bila terjadi kenaikan arus secara tiba-tiba. Demikian pembelajaran kita, yaitu tentang gangguan dan kecelakaan. Lebih kurangnya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.